Salut, jumpa lagi di channel YouTube Opera Nanti dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien? Yuk teman-teman, mari kita lanjut belajar tentang les adjectifs. Ini adalah materi yang ke-6 tentang les adjectifs. Nah, bagaimana caranya membuat feminangnya adjektif ya. Jadi kita sudah selesai dengan penempatan adjektifnya di mana. Sekarang kita tahu bagaimana cara membuatnya. Saya sudah pernah bahas sebelumnya, feminangnya adjektif itu ditambahkan tapi nah yang mau saya bahas hari ini adalah ada loh. Seperti halnya feminangnya kata benda, itu kalau maskulannya sudah feminangnya ya akan tetap saja, tidak berubah gitu. Maka disebutnya adjektif invariable. In berbunyi ang ya. Adjektif invariable, S-nya tidak bunyi. Tuh, maskulin singulier-nya sama dengan feminang singulier-nya. Jadi ini nggak repot, ini gampang banget. Ya udah, nggak usah dirubah gitu, tinggal kata bendanya sesuai aja gitu. Oke, kita ambil contoh yang pertama ini ada banyak banget sebenarnya contohnya ya. Saya ambilkan beberapa untuk teman-teman sekalian. Facile. E-nya samar-samar, jadi seperti berakhir di L. Dan kombinasi CI itu berbunyi S, bukan K ya gitu. Jadi facile itu artinya gampang, mudah, easy gitu. Kalau yang susah adalah difficile ya. Nah, maskulin singulier misalnya kata le test. Ini baca, T-nya dibunyikan. Le test est facile. Tesnya gampang, tesnya mudah, seperti itu. Nah, ada sinonimnya dalam bentuk feminang, yaitu l'interrogation. L'interrogation ini ada dua arti. Yang paling sederhana untuk kita pahami adalah interogasi. Ya, ada interogasi, tapi ada arti lainnya yaitu ulangan. Ya, kalau kita sekolah itu kan ada ujian, ada ulangan. Ujian biasanya di akhir semester, akhir tahun ajaran. Ini mah ulangan harian gitu. Artinya ya serupa dengan dikasih tes kan gitu. L'interrogation est facile, ya udah nggak berubah tuh. Ya, hanya le test de l'interrogation. Ini dari huruf hidup, maka L apostrof. Artikelnya bukan yang la ya. Kemudian in tadi ang ya. L'interrogation, on ke atas, jangan ke bawah, jangan l'interrogation. L'interrogation est facile. Yang kedua adalah adjektif stupid, konyol, bodoh, bego gitu ya. Stupid. Nah, ini contohnya adalah muridnya stupid, muridnya konyol, muridnya bodoh gitu. Élève, kata benarnya adalah élève. Beda dengan étudiant. Kalau étudiant itu adalah pelajar atau mahasiswa. Kalau ini adalah murid, siswa, siswi gitu. Nah, ini sudah berakhiran kata bendanya, feminangnya sama. Jadi tidak ada bedanya. Mau laki-laki atau perempuan muridnya, mau siswa atau siswi sama aja. L'élève est stupide. Itu aja. Ya. The student is stupid gitu. Muridnya stupid. L apostrof juga karena dari huruf hidup. Nah, ini aksen aigu naik, sate tempe, le, kemudian aksen grave turun. Lele, ini nggak ada aksennya jadi v, l'élève est stupide. Dah seperti itu. Ini tidak pakai sinonim yang berbeda, ya udah begini aja karena ini memang sama artinya gitu, dan untuk feminangnya berlakunya sama karena dia sudah Oke, ada pertanyaan? Yo, langsung tulis di kolom komentar apa yang belum dipahami. Saya mau lanjut ke contoh yang berikutnya ya. Nah, teman-teman, ini dia contoh yang ketiga, numéro 3. Tadi udah numéro 1, udah numéro 2, sekarang numéro 3. Kita pakai contoh yaitu lapangan. Lapangan. Ini maskulin singulier-nya yaitu le terrain. Le terrain, misalnya terrain tapi AIN ini berbunyi ang ya. AIN berbunyi ang. IN-nya aja udah ang, maka si A-nya ketika nyambung ke bunyi ang dari IN ya udah memperkuat bunyi jadi ang gitu.
R-nya di dalam, maka dia R, bukan ikut ke ini, bukan jadi E ya, tapi terang. Le terrain, jangan lupa R-nya cadel. Le terrain est large. Large ada yang tahu artinya apa? Luas atau lebar. Le terrain est large, lapangannya luas gitu. Nah, kemudian feminin singulier-nya ada yang mirip-mirip ini, yaitu la pelouse. La pelouse, pelouse. Ini kombinasi OU berbunyi U biasa bahasa Indonesia, kemudian Z ini karena S-nya di tengah dua huruf hidup gitu. Pelouse ini sebenarnya adalah lapangan rumput atau rerumputan gitu. La pelouse est large. Sama, nggak berubah gitu. Ini kebetulan kurang lebihnya ya mirip lah, bukan sinonim persis, tapi ya agak serupa. Kalau ini lapangannya bisa lapangan apa aja gitu. Lapangan lah, mau itu keras atau tanah liat atau apapun. Kalau ini rerumputan. La pelouse est large. Nah, kemudian yang numéro 4, simple. Simple. IM berbunyi ang juga ya, simple. Tadi GE berbunyi Z, bukan yang G. Jadi setiap kali mau membaca jangan lupa analisis dulu kalau teman-teman belum lancar bacanya. Oke, supaya bacaannya benar. Simple. Ambil contoh gambar dan lukisan. Oke, nggak persis sinonim ya. Gambar dan lukisan. Le dessin, maskulinnya le dessin est simple. Gambarnya sederhana atau simple. IN berbunyi ang sama dengan IM. Le dessin est simple. Nah, ini EIN ini bacanya ang juga ya. La peinture, jadi serupa dengan itu tadi IN. La peinture ada U. La peinture est simple. Lukisannya sederhana, simple gitu. Oke. Kemudian numéro 5, adjektif rapide. Atau bahasa Inggrisnya rapid, yaitu cepat ya. Rapide. Oke. Contohnya yang maskulin singulier, le char, CH berbunyi sh, syarat, sholat ya. Le char est rapide. Le char est rapide. Charnya rapide. Ada yang tahu nggak char artinya apa? Belum tahu? Oke, lanjut aja dulu ke yang feminangnya. La voiture est rapide. OI berbunyi OA. Jangan lupa ini harus V, jadi jangan foi. Jangan voiture, voiture, la voiture. Tonton tuh di video les alphabets français kalau belum bisa huruf V ini ya. La voiture est rapide. U, sama seperti ini, U. Itu ada latihannya di les alphabets. Saya udah buat videonya di awal-awal ya. La voiture est rapide. Ada yang tahu voiture artinya apa? Mobil. Nah, kalau char ini apa? Oke, char ini ada banyak artinya. Ada artinya sebagai tank, ada. Ada artinya juga sebagai delman atau kereta kuda. Dan kalau mau berharap serba sinonim gitu seperti tadi halnya tes, interrogation, kemudian atau mirip terrain, pelouse, dessin, peinture. Char ini ada, ini saya bagikan ilmunya ke teman-teman sekalian, bahasa Prancis Kanada ya, bahasa Prancisnya orang Quebec. Di sana orang-orang itu lebih biasa menyebut mobil itu sebagai char. Jadi char ini kalau di bahasa Prancis Kanada adalah sinonimnya mobil atau terjemahannya voiture gitu ya, yang dalam bahasa Prancis standar gitu, yang artinya kalau di Prancis, di Belgia, di Swiss gitu, di negara-negara francophone pada umumnya itu nyebutnya voiture. Nah, di Kanada, di Quebec itu orang menyebutnya cenderung le char, meskipun voiture bisa dimengerti, tapi mereka biasa menyebutnya le char gitu. Oke, merci opera ya, itu ilmunya bahasa Prancis Kanada. Jadi teman-teman juga punya kemampuan ngomong bahasa Prancis Kanada seperti saya. Hati-hati, tidak semua kata benda itu ada sinonimnya dalam gender yang satunya gitu. Jadi enggak ini ada maskulinnya, feminangnya apa gitu. Enggak ya. Tidak semua seperti itu. Kebetulan ini saya punya contoh-contoh yang mirip-mirip gitu atau bahkan sinonim. Nah, kalau
yang tidak ada, ya nggak usah dicari-cari. Kalau saya kalimatnya mau dibuat maskulang bagaimana gitu, nggak usah, atau mau dibuat feminan bagaimana, tinggal ya diterapkan aja adjektifnya gitu. Oh, pertanyaan apa sih? La question. Jadi kalau pertanyaannya simple, the question is simple, ya la question est simple, dan tidak ada kalimat dalam bentuk maskulannya bagaimana, enggak. Jadi jangan salah paham, jangan dikira itu ada selalu ada maskulannya, ada feminannya gitu ya. Tergantung gender dari kata bendanya aja. La réponse est simple. Jawabannya sederhana. The answer itu bahasa Prancisnya adalah la réponse. Oke, accent aigu on, ya. On. Yang ini question u-nya tidak dibunyikan karena Q, U, kemudian ketemu AIOEO, dalam hal ini adalah E, itu tidak bunyi. Question, ya, ES gitu, question. Berikutnya kapal. Oke, kapalnya cepat misalnya. Nah ini EAU adalah O ke atas seperti O gitu. Saya sudah menerangkan kombinasi EAU ini di teori pelafalan di video itu, silahkan ditonton itu. Kapalnya cepat, maka le bateau est rapide. Seperti itu. Atau katanya sederhana, le mot, the word. Le mot est simple. Udah seperti itu aja, T-nya tidak bunyi. Ya. Ini benar-benar adalah adjektif yang mau untuk kata benda maskulang ataupun feminan dia sama gitu. Terlepas dari adanya sinonim atau nggak ada gitu ya. Itu sama. Kalau pluralnya ya tinggal nanti ditambahkan s, dan ini yang tadinya is maka menjadi are gitu, song. Konjugasinya seperti itu. Udah sesimpel itu aja, le menjadi le. Oke, ini yang penting dipahami dulu bahwasanya wah yang ini gampang. E sama dengan E. Itu. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dan video ini, kasih like-nya dong. Yang belum subscribe, subscribe dulu channel YouTube Oprah Prancis dan nyalakan dulu lonceng notifikasinya supaya tiap kali ada materi baru teman-teman dapat notifikasinya, pemberitahuannya. Oh iya, ada materi baru. Semangat belajar, semangat bisa bahasa Prancis seperti halnya saya dan teman-teman yang lain yang sudah bisa bahasa Prancis dengan baik ya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Insya Allah kita ketemu lagi. A bientôt.